Eh, Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama dalam acara Koala. Koala itu panjangnya apa, Sep? Safety speakernya. Sepertinya Ya, speakernya lupa. dimatiin. Kumpulan obrolan ala-ala. Ala siapa? Dina, Kang Fatul, dan Safety. Yeay. Cincang Dan kali setiap ini minggu cuma Iya. bertiga. Iya. Hari ini spesial kita kedatangan bintang tamu jauh-jauh dari Blitar. Ya Allah. Blitar ini terkenal dengan apa, Mbak Rizka? Coklat. Knalpot. Oh, coklat. kampung coklat. Kok knalpot? Coklat. Kenapa? Dapat Kirain. ilham dari mana ya Allah? Salah ya. Nah, ini kita sambut saja Mbak Rizka. Lah, panjangnya apa sih? Lupa. Ya Allah, Rizka saya Laila. Laila Nah, itu tuh. Rizka. Laila tuh. Tepuk tangan online semuanya. Tepuk tangan online. Pruk. Jadi gini, Mbak Rizka, ini kita sudah minggu ke-7 berarti ya. Diskusi ini spesial buat minggu ini kita kedatangan tamu Mbak Rizka dari Blitar. Mbak Rizka ini pengalamannya sudah sangat luar biasa. Bisnisnya juga mencelat, menaikkan omset Fose Store dari 0 menjadi berapa? 60 juta ya Wow. dalam waktu 1 tahun kurang. Luar biasa sekali lah pokoknya. Luar biasa sekali lah. Masih Dalam luar waktu yang biasa sih efektif Bernas. kurang dari 1 tahun lah ya. Dari launching Fose Store sampai Munas CRC itu bisa kekumpul 68 Keren juta banget. ya. Pembicara Luar biasa. di mana-mana juga waktu di Temilnas jadi Bicara pembicara. di Kemarin mana-mana. juga jadi pembicara di mana? Temilnas. Waktu apa sih Mbak? Temilnas gak sih yang sharing gitu? Mana pernah? Aku kan kentang. Ih, Mbak Temil Rizka. Nasma ini kali Nia, Ayub sama siapa? Rizka kan? Oh, Iya kan? moderator. Ya pokoknya apapun itulah Mbak. Karil. Yang penting Karil Oh, Nia Karil suhu ya, kita Karil. untuk sekarang. Iya. Nah, ini dan untuk tema hari ini, jadi kita kemarin 5 pertemuan tuh bahas yang lebih ke arah ini sih Mbak Riz, lebih ke arah non ekonomi lah ya, lebih ke arah pengalaman Oh, kukira julid. lulus, life planning kayak gitu. Kita nggak julid kok. Oh, masa sih? Bener nggak kita nggak julid. Aku Nggak ding tahu yang kalau suka sekarang julid. Astagfirullah. Sepertinya ada ini yang bau-bau mancing. julid. Nah, Menjulid sih. sekarang kita mau ngebahas tentang yang lagi rame nih, kasus salah satu financial planning ya, konsultan finansial yang ternyata diberhentikan sama SWI-nya, Satuan. OJK, waspada investasi ya. Boleh deh Mbak Rizka cerita-cerita kenapa sih konsultan keuangan ini bisa sampai dibekukan sementara gitu. Boleh Mbak Rizka dipersilakan. Iya, terima kasih Akang Fatrul atas waktunya yang telah diberikan. Terima kasih Sister Septi dan Dina. Ya Allah, ini kenapa menjadi sangat formal seperti ini? Padahal aku tidak bisa berbicara formal, aku hanya bisa berbicara tentang kejulitan. Tapi ya, ini topik kejulitan juga sih, jadi aku lumayan suka deh. Oke. Nah, ceritanya setelah aku beberapa hari mengulik dari sumber yang terpercaya alias street Twitter, ceritanya si Jouska ini kan kita kan taunya kan dia sebagai advisor atau financial planner kan ya. Iya, taunya cuma
buka layanan seperti apa ya, konsultan lah, kiranya konsultan bisnis, terus tentang pajak, terus tentang apa ya, perencanaan keuangan, investasi dan lain-lain lah intinya. Nah, yang menjadi salah kaprah adalah si Joska ini ternyata dia memanage uang si klien-kliennya. Nah, tak pikir itu sebelumnya dia cuma sebagai advisor. Misal dia kan punya J-Stock, itu konsultasi bidang saham. Nah, aku kira cuman kayak ngasih advice, misal kayak ini saham yang lagi bagus nih, apa aja kayak gitu-gitu. Nah, ternyata yang mencuat akhir-akhir ini si Joska ini lebih nggak ngasih saran, tapi dia malah Menggunakan ya. mengelola akun nasabah itu secara langsung. Jadi dia bisa akses sekuritas si kliennya, dan bahkan yang salah kaprah, dia ada yang beliin saham si klien ke Look itu, si kliennya nggak tahu, jadi dia asal comot beli ini, jual ini, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Padahal dia kan nggak punya istilahnya nggak punya andil dan nggak punya wewenang atau nggak bisa mengakses uang nasabah, harusnya kayak gitu. Dan dia bukan manajer investasi. Terus sekelas manajer investasi pun dia nggak bisa mengelola uang nasabah dengan cara bisa jual beli dari rekeningnya. Kalau misal manajer investasi kan ngumpulin produknya seperti reksadana kan, kayak kita setor uang, kita top up uang kayak gitu. Nah, yang menjadi masalah itu kayak akunnya si klien-klien ini jadi bobol, kayak dibobol kan ya, kayak gitu. Tapi masalahnya si klien ini juga kayak nggak tahu, mungkin awal nyemplung ke investasi nggak tahu sistematikanya itu harusnya gimana. Nah, sebenarnya kan kayak password, username itu kan nggak boleh dikasih tahu kan ke orang lain. Tapi pada saat itu, saat pembuatan rekening saham ini, semua diurus sama Joska. Yang menjadi masalah adalah tanda tangan materai. Itu pun sepertinya kayak dipalsuin sama Joska, kayak gitu. Padahal kan harusnya kan tanda tangan basah dari si nasabah itu. Jadi yang masalah itu sih. Karena dia nggak tercatat dari manajer investasi. Makanya terciduk oleh OJK. Nah, sebenarnya kasusnya ini udah dari lama. Cuman waktu itu ada yang bilang ada klien yang klaim OJK tapi kayak nggak digubris sama OJK. Bahkan juga sih kayak operasi keuangan itu OJK bekerja sama si Joska ini. Aku pernah ikut sih soalnya di UNER. Iya, pernah ngisi di UNER ya. Itu yang Kak Farah itu. Nah, terus mungkin ini langsung ditindaklanjuti karena ternyata korban yang merasa dirugikan itu nggak cuma satu. Setelah ada satu orang yang nge-tweet yang uangnya dari 90 juta kalau nggak salah. 90 juta itu tinggal 30 jutaan. Ada lagi yang 86 juta, sisa 13 juta. Dia jadi kan rugi 225%. Nah, pertama yang berani speak up kan cuma satu orang. Akhirnya setelah ada yang speak up, akhirnya itu trending, akhirnya banyak yang klien-klien yang bikin tweet juga. Akhirnya cepet ini sih booming. Terus akhirnya ada yang melaporkan. Akhirnya OJK bertindak kayak gitu sih. Tapi aku nggak habis pikirnya soalnya konten-kontennya juga bagus kan. Iya, bagus banget. Ngasih tahu pos-pos, ngasih tahu ininya informasi-informasi bahwa ada yang lahiran 80 juta 90 kan. Terus
TK 500 Ya juta. TK di Jakarta mahal-mahal. Heeh. SMA International School segala Dan macam menariknya itu. Keren. Mariska itu sobat ninjau ya. Aku sobat ninja banget. Soalnya aku suka baca itu komen-komen netizen setelah pos-pos yang mengujar kepedihan-kepedihan. Iya sih. Seru-seru tapi lumayan. Kan soalnya kan dia kan nggak cuman posting-posting yang di feed kan. Nggak cuma apa ya, menyebarkan ketakutan, tapi dia juga di highlight-nya sering bahas cerita-cerita orang dan kita kayak bagusnya kayak gimana untuk mengatur keuangannya. Dan tapi ternyata ya Allah sekarang menjadi Ada hujatan. juga. Iya, langsung berbalik arah. Nah, Yes, setelah kan, aku kepoin Twitter dan banyak komen-komen yang tersebar, sebelumnya itu di Joska katanya sering bahas tentang saham seminggu sekali. Nah, beberapa bulan terakhir ini nggak pernah. Katanya ekspor saham di Joska itu udah nggak di Joska lagi. Setelah aku telisik, ternyata namanya itu Mas Tias Nugraha sama Mbak Diah Amini kalau nggak salah. Nah, terus aku ngecek akhirnya ke Instagramnya, ternyata beneran mereka nggak mutualan sama sekali sama sama apa ya, Joska, staff Joska yang sekarang masih join. Tapi si Mas Tias ini masih mutualan sama Mbak Diah Amini. Nah, tak pikir kan dia kan keluar karena apa ya, istilahnya udah nggak bener nih di Joska, sistem handle kliennya kayak gini, tak pikir kayak gitu. Dan ternyata apa ya, Mas Tias itu katanya direktur dari Amarta, PT Amarta, itu manajer investasi. Nah, ke ini juga yang tadi di sama OJK ke speak Amarta. Nah, katanya menurut informasi komisarisnya itu Mas Akar, Gus CEO dari Joska. PT ya, Joska. Terus akhirnya yang dibekukan itu Joska, Hesa sama si Amarta ini. Amarta. Begitu ceritanya. Wih, luar Amarta biasa ya, Mbak Rizka. yang sempet ini bukan yang sahamnya ditutup, Amarta itu kalau nggak salah ya? Nggak tahu. Staf ahli presiden. Yang ruang guru itu. Aku nggak tahu ya, sih. staf ahli presiden itu Belva. yang ngirim surat ke lurah. Bukan. Temannya Belva. Iya, itu salah satu staf presiden, tapi emang sama ya? Bukannya beda. Ini Amarta, kan satu PT, supaya Arta cuma satu. Aku nggak tahu sih. Satu bukan ya? Iya, kalau nggak salah. Terima kasih Mbak Rizka. Luar biasa insight-nya. Jadi kalau yang kalau yang staf khusus presiden itu nama PT-nya PT Amarta Mikro Fintech. Nah, kalau misalkan yang beda. itu PT Amarta Investasi Indonesia yang dia bergerak di bidang perangkat dan jasa dokumentasi. Jadi berbeda, guys. Beda. Udah seneng kirain sama. Amarta Mikro Fintech kan? Iya, kalau yang ini Amarta Investasi Indonesia. Kirain sama, udah seneng. Tapi complicated. Yang katanya ini yang ngejual, sempat baca juga nih ada cerita yang dari Jonathan itu. Itu gemes banget kayak nyindir. Itu sindiran keras, itu. sarkasme. Iya, makanya nyindir banget Gils itu, tapi seru sih. Seru banget bacanya. Dasar ibu-ibu. Tapi sebenarnya ya, kalau misal investor ekspor, biasanya dia emang nggak ngasih tahu sih dia lagi pegang saham apa, dia pakai manajer investasi apa, kayak gitu-gitu. Soalnya takutnya banyak yang join, terus ngikutin dia, ternyata harganya turun iya. jadi disalahkan, kayak gitu-gitu sih. Jadi kitanya sebagai investor yang harus update gimana. Betul. Harus bisa
teman sendiri. Tapi ya Allah, aku tidak Itu terbayang teman-teman. mana netizen pada julid. Ada yang ngomen, sebelum kejadian ini, Minjau udah nyiapin dana darurat berapa? Iya, itu Padahal paling kan dia kan biasanya edukasi dana darurat kan. Iya. Terus kalau kayak gini, misal si investor minta uangnya dikembaliin atau kayak gimana, entahlah. Tapi kalau ruginya banyak banget loh. Tapi Apa yang kalau terjadi? invest Pasti hilang sih. Iya, Mungkin cuma drastis gugatan turunnya. dan mungkin Joskanya kena denda dari OJK Jos atau pemerintah. Iya. Sebenarnya tuh ada Banyak juga ternyata ininya ya gugatannya. ada yang bilang Manajer investasi. uh, Yang apa? nggak ada. Jadi tuh sebenarnya aku tadi sempat nyari-nyari PT Amarta Investasi Indonesia atau LUK itu dia itu tuh emang baru IPO di 2018 akhir gitu, November kalau nggak salah. Nah, untuk perusahaan-perusahaan emiten-emiten yang emang baru banget join IPO itu emang sering banget disebut saham gorengan gitu loh. Jadi Saham gorengan. Karena kan kalau misalkan dia baru gitu terus kayak tiba-tiba terjadi peningkatan permintaan atau pembelian si saham itu, pasti kan harganya kayak akan tiba-tiba naik kan. Nah, terus kayak tiba-tiba naik, tapi kalau misalkan ternyata memang kondisi si perusahaannya itu nggak bagus, nggak sesuai. Nah itu kan akan jadi risiko banget buat orang-orang yang emang invest di sana. Dan apalagi kalau misalkan kayak yang Mbak Rizka cerita tadi, seakan ada bukan pemaksaan bilangnya, kayak dijerumuskan oleh Joska untuk invest beli saham itu. Dan tadi dan Beriska bilang juga kan tadi kalau misalkan mereka juga ternyata belum punya izin, yang artinya berarti itu melanggar dari undang-undang pasar modal itu sendiri kalau kata OJK. Gitu. Iya. Kirain aku tuh kasusnya sebelum baca lebih lanjut. Sebenarnya nggak baca sih, aku langsung nanya Rizka kenapa kasusnya gimana. Tiba-tiba pas OJK bikin ini sama Joska statement, kirain kasusnya ini kasus receh kayak di Joska ini kan pernah nyempet rame memberikan ketakutan finansial yang lahiran 80 juta, terus TK yang mahal. Jakarta, TK Surabaya yang mahal-mahal gitu. Jadi seakan-akan kita tuh butuh konsultan finansial gitu. Awalnya tuh pikirnya langsung ke sana. Soalnya kan ternyata dia sampai megang akun kliennya gitu. Itu aku kaget sih Mbak. Berarti itu sampai dia berarti ngelola akun kliennya langsung gitu. Langsung. Aku baca tweetnya kayak berarti gitu dia sih. Kayak ngebuat kayak akun ngebuat kayak link gitu ya. Link kayak SOTS. Enggak link. Bukan enggak, link. Jadi kayak itu bukannya tetap disekuritas sih kayak Philip kayak itu. Cuman dia punya akses. Jadi username sama passwordnya dia tahu. Kayak gitu. Kalau kayak misal aku tahu password Dina, misalkan aku bisa pakai yang Dina buat beli apa gitu ya. Kayak gitu. Dan banyak yang kayak nggak konfirmasi, tiba-tiba saham yang A dijual untuk beli lu, kayak gitu-gitu. Dan itu berarti benar terjadi ya? Wah, gokil juga sih itu. Sebenarnya itu udah Tapi parah sih. melanggar kode etik ya. Karena kan password, username, itu biasanya parah. Sampai aku sampai tidak terpikir ya Allah kok bisa. Dulu Pak Irwan pernah bilang, Joska biasanya konten-kontennya kopas dari IDX. Bilang gitu pernah tahu nggak? Pak siapa? Di tempat yang
Pak Irwan tuh pernah gitu. Tempat makan. Pak Irwan siapa? Tempat makan yang Pak Irwan 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 Abdullah. Abdallah. Allah. Oh iya. Kayaknya aku nggak kayaknya sadar. pas ini ya makan nasi goreng itu bukan? Pas makan nasi. Tapi aku lupa nasi apa. Nasi goreng lah. Kita tiap hari makan nasi goreng. Oh iya. Nasi goreng teri. Pas itu kan pas SW. Iwe. Oh, berarti aku lagi konsen Iya, aku juga nasi nggak dengar. goreng. Sama kayaknya. Dan ini nggak sih apa namanya yang bikin heboh juga soalnya kan Jouska itu udah verified account ya di Instagram. Halo guys. Kok tidak terdengar suaranya? Din. Iya ya. Kakak Panda. Iya tadi your connection is unstable terus. Iya maksudnya kan Jouska itu kan maksudnya dia udah verified account ya, apa centang biru itu di Instagram. Jadi kayak sangat disayangkan gitu loh, ternyata nggak melulu yang dia centang biru pengelolaannya baik. Ya sebenarnya aku kayak belum terlalu baca sih, jadi nggak bisa judging juga. Tapi kalau misalkan kayak lihat-lihat statement dari orang-orang yang komentar di Google barusan, itu kayak agak menyedihkan gitu. Tapi dia dan masalahnya itu banget, kayak maksudnya emang kayak, bagus. Apa ya, memberikan pandangan kayak misalkan kan mungkin kayak aku nggak berpandangan tentang orang-orang yang dia ternyata ada loh yang gaji sebesar itu ya, sandwich kan kayak generasi milenial sekarang kan yang itu enggak maksudnya ada juga orang-orang yang ternyata yang besar banget gitu pendapatannya, gajinya gede, masalah banyak pengeluarannya. Iya, maksudnya jadi membuka insight loh bahwa beraneka ragam gaji sekali gede orang-orang di gaji gede nggak jadi apa ya, nggak menjanjikan bahwa dia kalau dia bahagia, dia pasti kaya iya atau mapan. iya betul. Betul. Tapi kayak suka sih masalahnya dengan cerita-ceritanya. Kayak asik gitu. Dongeng-dongeng. Iya betul. Masalahnya tapi kalau tentang Eki kan ada tuh. Jadi dulunya tuh Fahri. Tapi kalau bahas Eki selalu ngegantung. Oh iya, contohnya gimana? Sih. Aku belum pernah Tapi nggak tahu sih kalau misal. Bukan anak Pose kayaknya. Nggak aktif di KC dia. Aduh, berat. Nggak aktif di KC. Kenapa emang? Nah, masalahnya tuh contohnya. Kalau misal ditanya tentang syariat atau maksudnya kayak hukum-hukumnya, dia nggak pernah mau jawab gitu. Dia kayak bisa dibaca di MUI, peraturan apa ya, DSN MUI lah, yang apa kayak gitu-gitu. Lebih ke kadang kayak ngedongeng. Oh iya. Iya sih, tapi entahlah. Ya. Nah, masalahnya yang bikin aku sangat menyayangkan si Jouska karena pada akhir-akhir ini dia lagi apa ya, masa booming-boomingnya. Kayak aku setiap hari ya, apalagi bulan-bulan lalu itu kayak Mas Akar tuh live di mana-mana, yang sama Finansialku, yang sama siapa Kemenkyu lah, apalah kayak Deddy Kobuser. Sedang boom naik daun, terus tiba-tiba karena dan ternyata banyak korban, akhirnya dalam sekejap langsung boom, nyungsep. The magic of Twitter tuh benar ada. Sumpah, aku sampai tidak terfikirkan, ya Allah. Jouska tuh kreatif sebenarnya. Dia pas kenapa namanya Jouska? Dia tuh pas konsultasi pembentukan perusahaannya. Aku nggak mau pakai nama filial.
Kalau konsultan keuangan kan pasti dia kata finansial. Dia nggak mau pakai kata finansial. Kecuali di nama PT-nya kan Joska Finansial apa gitu. Tapi di Joskanya sendiri kan nggak nunjukin bahwa itu tuh financial planner konsultan gitu. finansial gitu. Financial planner konsultan. Dia tuh nyari ini apa namanya tuh? Nyari konsultan. Jadi dia kan pasti sebelum nentuin nama perusahaannya dia cari konsultan apa ya sebetulnya konsultan merek itu konsultan Oh, itu iklan konsultan branding lah kalau nggak branding. salah. Pernah dengar nggak? Mungkin pernah dengar. Aku Ya, dengarnya di Indigo waktu itu konsultan branding. Terus? Dia jadi prinsipnya sama kayak gini, jangan sampai kayak iklan asuransi. Iklan asuransi itu hampir setiap perusahaan asuransi mirip iklannya. Apa orang tua punya anak gitu. Apa namanya tuh? Jadi persiapan gitu. Masa depan Entah gitu ya, masuk masa persiapan hari tua tua. nanti persiapan masa depan, persiapan hari tua kayak gitu. Mirip-mirip kan iklan asuransi kayak gitu. Tipenya gitu. Nah, si Jauska ini prinsipnya ya udah jadi jangan cari konsultan branding yang dia megang finansial. Nanti larinya pasti akan kata-kata finansial lagi gitu. Coba cari konsultan branding yang dia belum pernah ngurus apa namanya tuh Finansial. finansial gitu. Jadi out of box gitu terus Iya, beda. jadi larinya tuh ke konsultan. Dia larinya ke konsultan branding apa gitu. Akhirnya ketemu nama Joska. Langsung aja sebelum dipublish dia bentuk PT dulu. Buat aman biar nggak ini. Jadilah PT Joska itu. Oh ya kepikiran maksudnya. Ya sih bener kayak iklan asuransi itu pasti bakal sama semua tipenya kayak gitu gitu. Nyeritain masa tua gitu. Terus kayak konsultan pakai nama finansial gitu. Nah, si Joska ini dia pingin membranding tanpa nama finansialnya itu. Nya kreatif gitu. Sangat kreatif, Masakan. konten-kontennya juga menarik. Maksudnya kan kayak yang pernah kita temui gak ada yang semenarik itu. Ya nggak sih? Setuju. Kayak bisa relate. Dulu tuh kayaknya Joska itu hanya akun untuk literasi aja ya, tapi tiba-tiba ada PT baru tahu lah. Soalnya dia emang ini kayak buka jasa konsultannya udah lama sih. Terus edukasi kayak saham, kayak gitu-gitu. Kayaknya emang udah lama sih PT. BTW guys, waktunya less than 1 minute. Cincayo. Lagi. So, kita harus join ulang. Jadi mendingan di break dulu, Kang Nanti Patru. masuk lagi. Oke, kita break dulu. Ya. Ya. Masuk lagi ya.